Oke, kali ini gua bakal nge-review input balance dari produknya Tolenjati. Sekaligus ini nambah gain juga ya. Terus buat soket-soketnya di sini ada tegangan plus buat tegangan positif. Di sini ada ground atau CT. Terus di sini ada tegangan negatif. Oke. Dan di sini ada juga buat XLR input dan ada buat ground dan out buat ke output amplifier. Terus di sini ada buat potensio juga. Ini buat kontrol volume dari kitnya ini cuy. Dan penampakannya kurang lebih kayak gini. Lumayan, bukan lumayan lagi sih cuy, ini rapi banget sih dari PCB nya. Oke, sekarang bakal gua tunjukin cara pemasangannya. Oke, jadi gini pemasangannya. Gua mulai dari ngepasang power supply dulu. Jadi di sini gua kan ada SMPS dengan arus kurang lebih di 10 ampere dan outputnya itu 60 volt. Nah, kit ini kan minimal kalau nggak salah itu harus minimal 45 VDC, maksimal itu 90 VDC. Nah, jadi SMPS gua ini udah terbilang cukup buat ngesuplai kitnya ini. Nah, jadi buat pemasangannya itu kita ini yang positif masuk ke SMPS, ke output SMPS yang positif ini, dan terus yang ground ini atau CT itu masuk ke ground sini yang tulisannya CT itu. Nah, terus yang negatif, tegangan negatif mas itu disambung ke sini, output negatif dari SMPS. Oke, gua bakal pasang dulu perkabelannya. Oke, di sini rangkaiannya buat power supply ini udah jadi. Sekarang tinggal ke inputnya aja sama output. Oke. Jadi buat input yang diperluin itu kayak gini cuy. Jack XLR yang kurang lebih kayak gini. Ini namanya jack XLR atau Canon orang biasanya bilang. Di sini kan ada tulisan kayak 1, terus ada mana sih, bentar gak kelihatan. Oh, dari depannya aja. Ini kan ada aduh ngeblur mulu sih. Nah, ini kan ada 1, 2, 3. Yang 1 ini kalau dari belakang itu yang ini, yang 2 yang ini, yang 3 yang ini. Oke, udah jelas.
Jadi yang nomor 1 ini itu ke input yang 1, di belakangnya kan ada angkanya, ke input 1. Terus yang 2 ini aduh ngeblur cuy, bentar, yang ini, nah yang gua pegang ini itu ke 2 ini, nah input kedua. Terus yang 3 yang di tengah-tengah ini lagi, nah itu masuk ke input 3. Terus kalian juga wajib memakai kabel skerm kayak gini, atau nama lainnya kabel head. Itu wajib banget. Kalau misal kalian maksa pakai kabel kayak gini, nah itu kakak bakal bisa cuy, yang ada makin noise. Nah, ini kan ada 3 jenis kabel ya, yang serabut, warna merah, sama warna putih. Yang serabut itu yang bagian input 1, terus yang merah itu yang input 2, yang putih itu input 3. Nah, jadi urutannya itu ground nomor 1, 2 positif, 3 negatif tuh. Oke, sekarang gua rangkai dulu. Oke, rangkaiannya udah jadi buat yang ke inputnya. Kali ini tinggal yang out. Nah, yang out ini gua bakal arahin ke tune control dulu. Dari tune control ini atau filter subwoofer ini menuju ke power sini. Jadi rangkaiannya tuh gini, yang ground ini, yang ground masuk ke ground sini. Nah, GND sama-sama GND. Terus yang out ini kalian bisa pilih salah satu atau masang dua-duanya di bagian L in sama R in. Nah, kayak gitu rangkaiannya. Gua coba untuk pasang dulu. Oke cuy, sekarang rangkaian outputnya udah gua sambung sini. Ini namanya filter subwoofer. Gua pakai ini soalnya buat subwooferan doang. Terus di sini ada output buat ke amplifier. Nah, itu langsung ke power sini cuy. Nah, dari output tuh langsung ke sini. Oke, jadi ini rangkaian oh iya, buat potensio di sini gua ini tuh kok ngeblur. Oke, buat rangkaian yang ini 1 sama 2 ini gua jumper cuy. Yang ini 1, 2, 3 kan. Yang 1 sama 2 gua jumper. Jadi gitu. Oke, ini langsung gua bunyiin aja gimana hasilnya. Oke cuy, sekarang udah hidup semua, tinggal
muter lagunya doang, dan udah diputer sih, tinggal buka volume power ini. Untuk kebuka, terus ini dibuka juga. Oke, udah kebuka. Oke cuy, jadi kurang lebih tutorialnya kayak gitu ya. Sampai jumpa di next video.